Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nurul Firdaus dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba, Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan tahun 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi yang berjudul Implementasi Metode Talaki terhadap pembelajaran tahfiz Al-Quran di Madrasah Aliyah Al-Quran Al-Amanah. Banyak upaya yang dilakukan oleh kaum muslimin karena menghafal Al-Quran adalah salah satu cara untuk meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi ilmu jika mempelajarinya, modal utama dalam berdakwah. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah dengan menciptakan banyak metode agar mempermudah cara dalam menghafal Al-Quran. Karena walaupun Allah telah menjamin kemudahan dalam Quran surat Al-Qamar ayat 17 yang berbunyi, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Sebaran rumah-rumah tahfiz makin menjamur, bahkan dikabarkan bahwa sudah lebih dari 1.200 unit. Metode menghafal Al-Quran yang cukup banyak disesuaikan dengan tujuan lembaga yang ingin mengimplementasikannya. Salah satunya adalah di suatu lembaga yang menjadi objek penelitian, yang mana lembaga tersebut telah membina sekolah dari tingkat TK, SD, MTS, dan MA atau Madrasah Aliyah. Secara keseluruhan, lembaga tersebut telah mengunggulkan program intrakurikuler yaitu tahfiz Al-Quran dengan menggunakan metode talaki. Di sini peneliti bermaksud untuk menelaah lebih lanjut tentang penggunaan metode talaki dalam pembelajaran tahfiz Al-Quran di tingkat Madrasah Aliyah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi metode talaki terhadap pembelajaran tahfiz Al-Quran. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diantaranya: yang pertama, untuk mengetahui gambaran proses pembelajaran metode talaki di Madrasah Aliyah. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi metode talaki terhadap pembelajaran tahfiz Al-Quran di Madrasah Aliyah. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor pendukung pembelajaran tahfiz Al-Quran di Madrasah Aliyah. Pembelajaran tahfiz Al-Quran merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan tujuan menghafal Al-Quran agar tercapai. Sedangkan metode talaki adalah suatu pertemuan pembelajaran yang dilakukan secara berangsur-angsur dengan cara membacakan Al-Quran atau guru membacakan Al-Quran secara perlahan atau tartil. Kemudian peserta didik mendengarkan ayat-ayat tersebut dan menghafalkannya. Tujuan metode talaki adalah agar peserta didik dapat mengetahui bacaan yang sebenarnya, yaitu dengan menggunakan kaidah ilmu tajwid sehingga ayat yang dihafal memiliki bacaan yang sesuai dengan kaidahnya. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif, deskriptif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner atau angket. Teknik analisis data yaitu dihitung menggunakan rumus tingkat capaian responden atau TCR. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi metode talaki terhadap pembelajaran tahfiz Al-Quran di MA Al-Quran Al-Amanah Akhwat khususnya, maka dapat diambil bahwa yang pertama, gambaran proses metode talaki di Madrasah Aliyah saat pembelajaran tahfiz Al-Quran memiliki kualitas yang baik, penerapan yang sesuai dengan tahapan yang seharusnya. Hal ini telah dianalisis menggunakan perhitungan TCR dengan responden kelas 10 dan 11 akhwat yang berjumlah
orang. Kemudian yang kedua, implementasi metode talaki terhadap pembelajaran tahfiz Al-Quran di madrasah aliyah, khususnya akhwat, yang telah dilakukan berdasarkan observasi saat persiapan kegiatan pembelajaran serta evaluasi yang dilakukan sangat sesuai berdasarkan dengan teori yang ada. Yang ketiga, faktor pendukung yang membuat pembelajaran tahfiz Al-Quran terselenggara dengan baik, yaitu dengan adanya metode, fasilitas, serta guru yang berkompeten di bidangnya. Suasana atau lingkungan yang menghadirkan motivasi yang memacu semangat para peserta didik akhwat. Hal tersebut berdasarkan pada hasil jawaban responden yang telah diolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.